Nah, melanjutkan tafsir surah An-Naba, di mana di awal-awal surah orang-orang musyrik bertanya-tanya tentang perkara An-Naba'ul Azim, perkara yang sangat besar. Apakah itu Al-Quran Al-Karim, ataukah hari kebangkitan, ataukah Nabi Muhammad SAW. Kemudian di ayat yang ke-17 ini, Inna yaumal fasli kana miqata, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sesungguhnya hari al-fasl, fasal itu adalah pemisah antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Akan ada pengadilan nanti di padang mahsyar. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara yang Allah sebutkan di surah At-Tariq, yauma tublas sarair, di mana hari itu tidak ada lagi rahasia yang disembunyikan, semua ditampakkan. Kalau kita di dunia mungkin bisa mengelabui hakim yang ada, bisa mengelabui mahkamah, tapi di pengadilan Allah tidak ada lagi. Tidak ada lagi jaksa penuntut umum, tidak ada lagi pembela, semua langsung diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yaumal Fasl ini, hari pemisah ini, itu kapan? Nanti. Kala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakala yang kedua, kemudian dibangkitkan seluruh manusia dari kubur, kemudian digiring menuju padang mahsyar, lantas mereka diadili. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Hari itu Rabbmu akan turun, datang di padang mahsyar untuk mengadili manusia. Kata Allah, inna yaumal fasli kana miqata, hari pemisah, putusan itu telah ditentukan. Telah ditentukan waktunya. Sehingga percuma kalau Anda mengingkari, wahai orang musyrik. Karena pengingkaran itu tidak akan merubah sesuatu yang sudah pasti. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahui. Tidak disampaikan kepada malaikat, demikian juga tidak kepada nabi dan rasul. Ini ilmuha indallah, ilmunya hanya ada di sisi Allah. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, hari di mana yunfakhu, ditiupkan sangkakala. Ini tiupan yang kedua. Tiupan sangkakala yang kedua. Kalau tiupan sangkakala yang pertama itu apa? Untuk mematikan seluruh manusia, seluruh yang bernyawa mati. Fatatuna, lalu kalian ta'tu itu atayati, datang. Langsung datang afwaja, dalam keadaan berombongan-rombongan, berkelompok-kelompok. Apakah dipimpin oleh nabi ataukah dipimpin oleh siapa gitu, pokoknya mereka datang apa? Berbondong-bondong, dalam keadaan telanjang, tidak memakai sendal dan tidak bersunat. Sebagaimana tak kala kalian lahir di dunia, seperti itulah keadaan juga kalian apa? Dibangkitkan. Apakah masih sempat nih melihat artis-artis? Melihat yang cantik-cantik, kesempatan ini enggak ada lagi Pak, kesempatan. Paham? Ini adalah semua kullu yaumin fi sya'an. Semua orang berada pada kesibukan. Sehingga enggak sempat lagi memandang, sempat-sempat memperhatikan, enggak ada. Sebagaimana Aisyah berkata kepada Rasulullah, masih sempat enggak kita melihat-lihat satu sama lain? Melihat kemaluan ini dan itu, enggak. Semua orang apa?
pada sibuk. Nah, digiring menuju padang mahsyar. Di mana ini padang mahsyar? Apakah ada di Monas ataukah di tempat yang lain? Pokoknya ada suatu tempat yang akan disediakan oleh Allah untuk manusia berkumpul di sana. Yang jelasnya di sana nanti tidak ada pohon, tidak ada bangunan, tanah lapang. Matahari didekatkan, manusia berkecucuran keringat. Ada yang keringatnya sampai bahunya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai mata kakinya. Sesuai dengan apa? Keadaannya di dunia. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan langit yang jumlahnya ada 7 lapis itu, Pak, maka nanti kanat abwaba, akan dibuka pintu-pintunya. Tujuannya apa ini? Tujuannya agar malaikat turun. Nah, karena kita pernah jelaskan sebelumnya bahwa langit itu adalah syai'un mahsus, sesuatu yang bisa dirabah, yang dia memiliki pintu-pintu, sehingga untuk menembusnya atau melewatinya itu harus apa? Melalui pintu. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Maka pada waktu itu jibal, gunung-gunung yang sebelumnya kita sebutkan bahwa dia kokoh, menjadi pasak yang menahan gerakan bumi. Nanti pada hari kiamat gunung-gunung itu diterbangkan sehingga seperti fata morgana. Kalau di sini kita susah melihat fata morgana, Pak, ya. Kalau di daerah gurun pasir itu bisa kita lihat. Di mana tak kala kita melakukan perjalanan, Pak, saking datarnya di depan itu seakan-akan ada air, ada ada sungai, ada lautan. Ternyata enggak ada. Ini namanya apa? Fata morgana. Kelihatan ada tapi tidak ada. Tahu fata morgana kan? Nah. Jadi karena kita di sini daerah banyak bukit-bukitnya, agak susah melihat fata morgana. Tapi kalau daerah gurun pasir yang datar gitu, akhirnya kita bisa melihat oh, di sana kayak sepertinya ada lautan, ternyata enggak ada. Nah, beginilah kondisi gunung-gunung nanti semuanya rata sehingga kelihatan seperti saroba, fata morgana. Nah, selesai menyebutkan hal tersebut tentang kemampuan-kemampuan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyebutkan pembalasan 10 ayat untuk mereka yang mengingkari dan 10 ayat untuk mereka yang membenarkan. Di mana ayat 21 nanti, Pak, sampai 30 ini 10 ayat ini disebutkan bagi mereka yang mengingkari an-naba'ul azim, kabar yang besar tadi. Coba lihat nanti di sini 21 sampai 30 itu ancaman bagi mereka yang mengingkari. Kemudian ayat 31 sampai 40 nanti itu ayat yang menyebutkan bagi mereka yang membenarkan an-naba'ul azim. Inna jahannama kanat mirsada. Di sini Allah menegaskan dengan penegasan inna. Kalau dalam bahasa Arab inna itu tufidu taukid, memberikan faedah taukid, penekanan. Kenapa? Karena orang yang mendengar apa yang kita sampaikan ragu-ragu. Contoh saya sampaikan, Pak, bahwa Pak Jokowi meninggal dunia. Saya sampaikan ke Bapak, Pak Jokowi qadarullah meninggal dunia. Wah, enggak mungkin, Ustaz. Berarti Bapak ini ingkar kan? Enggak percaya kan dengan apa yang saya sampaikan? Lantas saya tekankan, inna Jokowi qademat, sungguh Jokowi telah meninggal dunia. Enggak percaya lagi, saya tambah lagi penekanan-penekanan
Untuk apa? Untuk Anda membenarkan khobar yang saya sampaikan. Nah, karena Allah menyampaikan perkara yang benar tapi diingkari oleh orang musyrik, sehingga dia menekankan, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahanam itu benar-benar ada, dan di antara namanya adalah mirsada, di mana di kedalaman neraka tersebut ada kegelapan yang sangat pekat. Karena neraka itu turun. Kalau surga kan naik ya. Maka yang paling rendahnya itu yang paling sengsaranya, tempat penyiksaan yang paling parah. Nah, kalau yang atas agak-agak ringan. Tempat ini, neraka ini litogina ma'aba, bagi mereka at-togo, orang-orang yang melampaui batas. Jadi orang yang melampaui batas ini banyak macamnya. Tapi yang paling tingginya atau istilahnya kepala-kepalanya ada 5. Yang pertama adalah iblis. Ini togo, melampaui batas. Sehingga dia dikeluarkan dari surga karena melanggar tidak taat sama perintah. Dia disuruh sujud kepada Nabi Adam tapi dia enggak mau. Berarti tidak mau taat terhadap perintah Allah. Nabi Adam dilarang memakan buah khuldi. Akhirnya dia melampaui batas juga memakan. Akhirnya dia juga dikeluarkan. Jadi togoknya Adam adalah melanggar larangan. Togoknya iblis itu tidak patuh terhadap perintah. Jadi orang-orang yang tidak mau taat, tidak mau mengerjakan perintah, berarti dia telah tugian atau togok, melampaui batas. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat batasan-batasan bagi kita agar kita itu bahagia, itu saja intinya. Agar kita bahagia. Kenapa? Karena kalau kita enggak dibuat batasan oleh Allah, maka nanti kita akan berujung pada kesengsaraan. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Coba orang-orang yang enggak mau sholat, yang maunya dugem aja, pokoknya happy terus, dia kepengennya enggak mau sholat yang diatur-atur itu. Coba lihat, mereka itu adalah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Kira-kira mereka hidupnya itu tenang enggak, Pak? Enggak ada ketenangan sedikit pun. Ada seorang penyair mengibaratkan orang yang berbuat maksiat itu seperti orang yang tidur sementara di selimutnya ada seekor ular kobra. Gimana Pak kira-kira kondisi orang ini? Dia tidur sementara ada ular kobra di selimutnya. Jangankan ular kobra, Ustaz, curut saja ada di dalam kamar tersebut. Ini curut nih. Gitu. Astagfirullah, stresnya kita minta ampun kan? Apalagi ular, apalagi dia di dalam selimut. Maka begitulah kondisi orang yang melampaui batas, memperturutkan hawa nafsu. Nah, demikian juga Allah membuat batasan dalam hal perkara-perkara yang haram agar kita tidak terjerumus kepada perkara yang haram. Karena itu pasti akan memudaratkan. Apapun yang dilarang oleh Allah itu pasti memudaratkan, Pak. Pasti membahayakan bagi kita. Apakah itu minuman keras atau perjudian, makanan yang haram, pasti ada mudaratnya. Lambat atau cepat kita akan merasakannya. Labisina fiha ahqaba. Labisina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya ahqaba. Di sini Allah menyebutkan ahqaba. Ahqaba itu berabad-abad lamanya. Apakah ini terbatas dengan waktu tertentu
kita lihat tergantung si togoknya tadi ini, si orang yang melampaui batasnya. Kalau dia melampaui batas sehingga dia keluar dari agama, atau dia murtad Pak, atau dia musyrik yang kesyirikan besar, maka dia khalidina fiha abada, kekal di dalamnya, kekal di dalam neraka jahanam. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu naru jahannam khalidina fiha abada. Ini kalau apa? Togoknya itu melampaui batasnya itu sampai apa? Keluar dari agama. Nah, sekarang ada orang melampaui batas, dia sholat, dia juga minum minuman keras, dia juga main judi online dan yang lainnya. Tapi dia tidak keluar dari agama. Maka orang ini dimasukkan ke dalam neraka karena keburukannya lebih banyak, tapi dia labisina fiha muwaqqatan. Dia masuk di dalam neraka itu dengan waktu sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dia lakukan. Paham Pak? Kalau banyak maksiatnya sesuai dengan kemaksiatannya itu. Setelah itu mereka dikeluarkan dalam keadaan fahman. Fahman itu berbentuk arang, kemudian dicemplungin ke sungai kehidupan di depan surga. Lantas dia tumbuh lagi, hidup lagi seperti layaknya sebelum dia dimasukkan ke neraka jahanam. Kemudian setelah itu apa Pak? Masuk ke dalam surga. Nah, ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, yang menganggap bahwa pelaku dosa besar itu tidak kekal di dalam neraka. Cuma dia disiksa sesuai kadar apa Pak? Kadar dosa-dosanya. Nah, kemudian Allah menceritakan lagi kondisi penghuni neraka, la yadzuquna fiha bardaw wala syaroba. Mereka di dalamnya itu tidak merasakan bardan. Bardan itu air dingin. Tidak pula merasakan minuman yang menyegarkan. Karena penghuni neraka ini minta makan, minta minum. Nah, ketika mereka minta minum Pak, maka yang diberikan apa? Ma'an hamima. Fasuku. Berikanlah air minum kepada mereka. Nah, sekali tegukan itu menyebabkan apa? Faqatta'a am'a'ahum. Menyebabkan usus-usus mereka terputus-putus. Karena saking panasnya air hamim tersebut. Illa hamima wa ghassaqo, kecuali air yang mendidih dan air nanah, dua air minuman ini yang akan mereka minum. Kalau bukan air yang sangat-sangat mendidih di atas, pokoknya bukan 1000 apalah, di atasnya. Bayangkan sekali tegukan terputus-putus usus-ususnya. Itu disebutkan di surah Muhammad. Jazaa'u wifaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah balasan yang setimpal. Bukan kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena orang-orang ini kan sudah diingatkan. Paham? Sudah diingatkan di dunia. Beda halnya Pak kalau dia belum ada yang menyampaikan dakwah. Belum ada yang memberitahukan bahwa perkara ini adalah haram, syirik dan yang lainnya. Maka nanti mereka yang mati belum ada dai atau belum ada nabi yang sampai, nanti di padang mahsyar akan diuji. Bagaimana bentuk ujian mereka ini? Allah utus nabi kepada mereka untuk mengecek apakah mereka ini beriman atau tidak. Kalau ternyata mereka beriman, maka dulu kalau ada nabi ke mereka, ke kampung mereka, maka pasti akan beriman.
Innahum kanu la yarjuna hisaba. Nah, ini alasan kenapa mereka disiksa di dalam neraka. Innahum, karena mereka itu dulunya di dunia la yarjuna hisaba, tidak mengharap perjumpaan, tidak mengharap adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat. Karena disebutkan di surah yang lain bahwa za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu menyangka allayu ba'asu, mereka tidak akan dibangkitkan. Jadi mereka Bapak mengingkari dan tidak mengharapkan sedikit pun perjumpaan dengan Allah. Mereka menganggap bahwa yang membinasakan kami ini hanyalah dahar. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali masa. Waktu berjalan, dari umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 60, 70, habis masanya hidup di dunia, selesai. Nggak ada lagi sudah kebangkitan. Ini kalau orang musyrik. Kalau orang Hindu apa-apa, ada lagi reinkarnasi. Adanya kehidupan baru, yang tadinya bapak miskin bisa jadi hidup kaya di kehidupan yang kedua. Tapi orang Islam menganggap bahwa kehidupan dunia ini hanya 1 kali. Setelah itu tidak ada lagi. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Ini alasan yang kedua kenapa Allah menyiksa mereka. Ternyata kadzdzabu, mereka mendustakan ayat-ayat Allah dengan pendustaan yang besar. Apa mereka katakan terhadap ayat-ayat Al-Quran? Sihir, asatirul awalin, dongengan-dongengan orang-orang terdahulu. Kemudian qaulun majnun, perkataan orang yang gila. Kahin, perkataan dukun. Ini yang mereka lakopkan, sandarkan kepada Al-Quran ini. Tujuannya apa Pak? Tujuannya agar orang itu lari, tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Segala sesuatu, kata Allah, kami akan catat dalam suatu kitab. Jadi di dalam penciptaan alam semesta ini Pak, sebelum diciptakan 50.000 tahun sebelum diciptakan alam semesta ini, apakah itu 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan ada yang di antara keduanya, maka sebelumnya Allah menciptakan kolam, pulpen. Kemudian memerintahkan kolam, ya kolam, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Akhirnya apa? Ditulis oleh kolam tersebut, dicatat nih. Saat dia menulis itu hingga hari kiamat. Ini apa Pak namanya? Takdir. Takdir sudah tercatat. Ini takdir azali, takdir yang pertama, dicatat semua oleh si kolam. Tapi hingga hari kiamat saja Pak. Setelah hari kiamat nanti, pembangkitan, kemudian adanya pengadilan, masuk surga, masuk neraka, ini enggak dicatat oleh kolam. Kemudian setelah itu kitabatul misak. Allah mencatat di saat kita belum lahir ke muka bumi ini. Jadi ruh-ruh kita ini Pak, sebelum lahir bersama jasad ke bumi, itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Maka sepakat ruh-ruh tersebut menjawab qalu bala. Mereka menjawab apa? Benar.
syahidna, kami bersaksi Engkau ya Allah adalah Rabb kami. Maka nanti yang lahir, bayi-bayi yang lahir itu, apakah dia lahir di kalangan majusi, musyrik, dan seterusnya, dia dalam keadaan muslim. Paham Pak? Dalam keadaan apa? Muslim. Ketika nanti tidak dirubah-rubah oleh orang tuanya, tidak dijadikan majusi atau Nasrani atau Yahudi, maka dia akan tumbuh menjadi seorang yang muslim, nggak perlu lagi bersyahadat. Dia muslim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu ayyuwahidani au yumajjisani. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan Islam, maka kedua bapaknya lah yang menjadikan dia Nasrani atau Yahudi atau Majusi. Ini yang kedua Pak. Kemudian pencatatan takdir umriyah. Umriyah ini yang sifatnya semasa umur kita. Paham? Umur kita taruhlah 50 tahun atau 70 tahun. Nah, ini sudah dicatat oleh malaikat. 4 hal yang akan dicatat di situ. Yang pertama adalah ajal kita, kemudian rezeki kita, kemudian amalan kita, kemudian berikutnya kebahagiaan dan kesengsaraan kita. Ini dicatat oleh oleh malaikat. Dari mana malaikat dapat ini? Apakah dia ngambil di Lauhul Mahfuz? Enggak. Diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan mulai pencatatan? Tatkala kita berada di dalam rahim ibu kita, di saat kita berumur 120 hari. Kira-kira berapa bulan itu Pak? 4 bulan. Disinilah Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, fayu'maru, lalu diperintahkan an yuktab, untuk menulis rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu syaqiyun am sa'idun. 4 hal ini dicatat oleh malaikat. Nah, kemudian yang ke berapa sekarang? Yang keempat, pencatatan sanawiyah, takdir tahunan. Kapan mulainya ini? Tatkala nanti Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, di sini mulai pencatatan takdir tahunan untuk 1 tahun ke depan. Kemudian setelah itu adalah catatan takdir harian. Nah, apapun yang terjadi nanti ke depan itu semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Sudah tercatat juga di tangan malaikat. Kalau sekiranya nanti 2024 yang menjadi presidensi A atau si B, semuanya sudah sudah tercatat. Gak usah kita gerusah-gerusu sana sini, sibuk komentari sana sini, semuanya sudah ada catatannya. Jadi tidak ada yang bisa lepas dari catatan tersebut. Fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Ini ayat ini merupakan ayat yang terberat bagi para penghuni neraka. Kenapa Pak? Karena ini adalah kabar yang paling buruk yang mereka akan terima. Apa itu? Falan nazidakum illa adzaba. Kami tidak akan menambah kalian kecuali siksaan. Luar biasa ini. Kalau orang di penjara gitu Pak ya, paling kan nanti minta potongan kan ya, atau ada memang jatah-jatah remisi dan yang lain, minta di ini. Kalau sekiranya kepala penjara tersebut mengatakan kalian di sini tidak ada pemotongan masa tahanan, ditahan terus sampai abadul abid, sampai nggak ada batas waktunya. Kalau dikatakan bahwa kamu di penjara 20 tahun, berarti ada masanya dia akan keluar kan? Atau di penjara seumur hidup, itu pun ada masanya dia akan keluar.
Ketika dia berperilaku baik mungkin akhirnya apa? Dipotong. Tapi ini dikabarkan apa? Tidak ada pengurangan, yang ada hanya penambahan azab. Kita gambarkan seperti ini, Pak. Kalau kita makan apa, abon cabai, tahu abon cabai, Pak? Yang ada level-levelnya itu ya. Level 15, 20, 30 dan seterusnya. Kalau Bapak naikin terus apa namanya levelnya, kira-kira yang ada apa? Bapak tersiksa kan? Bagaimana lagi ini kalau apa siksaannya nggak pernah dikurangin. Sehingga para penghuni neraka nanti, Pak, minta kepada Malik. Siapa Malik ini? Penjaga neraka. Ya Maliku iqdilana robbak. Wahai Malik, kabarkan kepada Robmu agar mematikan saja kami. Apa tujuannya? Agar kami istirahat disiksa. Agar kami apa, Pak? Istirahat disiksa. Ternyata dijawab oleh Allah di surah Al-Alaq. Apa? Jawaban Allah, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka di dalam neraka tersebut tidak mati untuk istirahat dari siksaan dan tidak pula hidup dengan kehidupan yang bahagia. Tapi apa? Hidup yang penuh dengan kesengsaraan. Nah, kemudian di ayat berikutnya, ayat 31 sampai 40, Allah menyebutkan balasan bagi mereka yang membenarkan an-naba'ul azim. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atroba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. 6 ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan sedikit tentang keadaan penghuni surga. Innalil muttaqina, sesungguhnya milik orang yang bertakwalah, mafaza, tempat keberuntungan, tempat kebahagiaan, yaitu surga. Hanya orang yang bertakwa. Allah membatasi ini, hanya orang yang bertakwa. Menunjukkan bahwa ketakwaan ini syarat mutlak masuk surga, Pak. Paham? Syarat mutlak untuk masuk surga. Maka Allah sering mewanti-wanti kita, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan bertakwa. Paham? Syarat mutlak masuk surga adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa itu fi'lul awamir wa jtinabun nawahi. Mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangan. Itu adalah takwa. Takwa ini ulama kita memperumpamakan seperti ini, Pak, seperti tameng. Tahu tameng yang dipakai mujahid itu berperang. Kalau berperangnya ini pakai pedang, tombak, panah, ada tamengnya itu kan? Nah, takwa itu adalah tameng yang menghalangi kita dari apa? Dari kesengsaraan. Abu Hurairah memperumpamakan takwa itu seperti orang yang masuk ke dalam hutan, sementara di dalam hutan itu diinformasikan banyak ranjau, banyak duri, banyak binatang buas. Kira-kira apa, Pak, yang akan dilakukan orang tersebut yang mau masuk ke dalam hutan? Apa yang dia kira-kira lakukan? Dia akan hati-hati dalam melangkah kan? Karena dia tahu nih, kalau saya salah melangkah atau serampangan dalam berjalan, maka saya akan binasa nih. Beginilah hakikat orang yang bertakwa. Dalam menjalani kehidupan dunia ini, setiap ucapannya, setiap perbuatannya dia senantiasa pikirkan, ini bermanfaat nggak bagi hidup saya, bagi akhirat saya.
Jangan-jangan ini saya menyakiti hati orang, menzolimi orang lain, sehingga apa? Merugikan dia. Jadi dia senantiasa mikirkan sebelum berucap, sebelum berkomentar, sebelum share sana share sini, dia pikirkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini muncul dari kehati-hatian dia. Sudah masuk Pak waktunya? 7 menit lagi. Hadaiqa wa nabah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di dalam surga itu ada hadaik. Hadaik ini jamak dari hadikoh. Hadikoh itu kebun-kebun, Pak. Kebun-kebun yang berisikan pepohonan yang banyak dan pohon-pohon tersebut mengeluarkan buah-buah. Saking rimbunnya pohon-pohon tersebut, maka tempat itu dinamakan jannah. Kenapa? Karena dia mastur, tertutup dengan apa? Dengan pepohonan yang banyak. Paham? Jadi kata jin dan nun dalam bahasa Arab ini adalah sesuatu yang tertutup, Pak. Kata imbuhan jin dan nun sesuatu yang tertutup. Majnun, apa itu? Tertutup akalnya. Majanan, tertutup harganya, nggak bayar. Apalagi kira-kira janin, tidak terlihat oleh kasat mata. Apalagi Pak yang ada jin dan nunnya. Majanan tadi sudah. Jannah, junnah, tameng. Jin dan jun. Jin, itu jin itu tidak terlihat oleh mata. Jin. Alhamdulillah Pak, kita tidak punya kemampuan untuk melihat jin. Ini nikmat yang luar biasa. Seandainya kita punya kemampuan, maka stresnya kita minta ampun Pak. Baru mau keluar wudu ada lagi kelihatan tuh bergentengan di pohon-pohon. Paham? Baru lihat dikit, ada lagi yang neman ini, stres. Tapi alhamdulillah kita nggak bisa melihat jin karena memang dia adalah syai'un mastur, sesuatu yang tertutup oleh pandangan kita. Wa kawaiba atroba. Ini diantara kenikmatan surga lagi, di mana di dalam surga itu ada kawaib. Kawaib ini bidadari yang dia atroba. Atroba ini sebaya umurnya. Semua umur bidadari 33 tahun. Dan semua penghuni surga umurnya 33 tahun. Enggak ada isi surga itu nenek-nenek, kakek-kakek, enggak ada. Latok-latok enggak ada. Kenapa Pak? Karena semua dirubah. Enggak ada. Bapak-bapak seperti ini nih, enggak ada penghuni surga seperti ini. Takkan ada seorang nenek-nenek datang kepada Rasulullah minta, Rasulullah ud'ullah, mohonkan kepada Allah ayyudkhilinil jannah, agar aku dimasukkan ke dalam surga. Kata Rasulullah, la yadkhuluha al-ajus. Surga itu tidak dimasuki oleh nenek-nenek. Akhirnya nenek-nenek ini sedih, nangis. Pulanglah dia ke tengah ke rumahnya. Di tengah jalan ketemu Umar bin Khattab. Ditanyalah sama Umar, kenapa engkau menangis? Disampaikan bahwa nenek-nenek enggak masuk ke dalam surga. Akhirnya Umar tambah tertawa-tawa. Tambahlah dia sedih. Akhirnya Rasulullah mengutus utusan kepadanya menyampaikan bahwa benar, karena semua faja'alnahu fa'ansha'nahunna insya'a. Kami rubah semua umurnya menjadi 33 tahun. Dan diantara penafsiran atroba bidadari itu Pak, karena saking saking mudahnya, maaf ini Pak ya, payudaranya itu menonjol ke depan, jadi tidak terturun. Paham? Ini umur berapa kalau gadis itu? Umur ya 14 atau di bawah 13 gitu ya, masih menonjol ke depan payudaranya. Kalau sudah menyusuin kan terturun ya. Gak usah menyusui, punya suami aja sudah Sudah terturun. Jadi nggak bisa dinaikin lagi.
menonjol ke depan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi wa ka'san dihaqa. Di mana di dalam surga ada ka'san, ada gelas-gelas di mana gelas-gelas tersebut berisikan minuman. Minuman penghuni surga nanti ada susu, ada khamar. Tapi khamar ini tidak memabukkan. Khamar yang nikmat, yang menyenangkan. Nah, demikian Pak, kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Ada yang ditanyakan tentang apa yang kita jelaskan tadi? Apa Pak? Disama-samakan. Iya, kalau di padang mahsyar masih. Iya, pas mau masuk surga saja. Nanti yang sakit-sakit, kolesterol, stroke dan yang lainnya semuanya jadi apa? Jadi sehat. Nggak ada lagi sakit di dalam surga. Semuanya apa? Sehat. Nah, penguasa-penguasa apa? Yang jahat. Ya, yang saya tahu Pak ini apa namanya al-mutakabbir. Mutakabbir itu orang-orang yang sombong di dunia, mereka dibangkitkan suratu dzarri, seperti bentuknya semut kecil. Karena di dunia dia apa? Muta'ali, menganggap dirinya besar. Nah, penguasa-penguasa ini apakah dia di dunia seperti itu, sombong gitu, meremehkan orang lain, menolak kebenaran? Maka dia dikategorikan apa? Al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Jadi bentuknya nanti seperti bentuk apa? Semut kecil. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.